Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info 3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu bedah standar akreditasi puskesmas khususnya di bab UKM atau bab 2. Di video selanjutnya kita sudah bahas terkait dengan 211 identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, lalu 212 terkait fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Lalu video sebelumnya juga terkait dengan siklus manajemen puskesmas. Lalu video yang ketiga ini kita akan bahas terkait dengan 2.1.3, yaitu berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada RUK Puskesmas. Oke, kita baca pokok pikirannya dulu. Untuk pokok pikirannya sendiri yaitu RPK pelayanan UKM terintegrasi lintas program. Oke, di sini bicara RPK pelayanan UKM. Kita cek ya. Pokok pikiran perencanaan pelayanan UKM disusun secara terintegrasi lintas program agar efektif dan efisien serta melalui tahapan perencanaan puskesmas. Oke, kalau yang ingin tahu tahapan perencanaan puskesmas silahkan cek video sebelumnya, yaitu tentang siklus manajemen puskesmas atau perencanaan tingkat puskesmas. Lalu yang poin B, penyusunan RPK harus mengacu pada RUK yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan alokasi anggaran yang disetujui. Jika sebagian kegiatan direncanakan dan memang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya, maka dimungkinkan bagian tersebut tidak dikenakan anggaran. Oke. Jadi ini yang harus diingat teman-teman ya dalam membuat RPK. Pastikan di RPK itu kegiatan-kegiatan yang ada duitnya, kalau nggak salah seperti itu. Kalau boleh teman-teman ajukan di RUK untuk kegiatan yang tidak ada duitnya atau kegiatan yang memang tidak membutuhkan biaya. Tapi ketika di RPK itu silahkan tulis saja kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya di dalam RPK-nya gitu. Karena memang di sini standarnya bilang seperti itu. Oke, lalu yang ketiga, RPK pelayanan UKM menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan bulanan. Jadi kalau di poin B tadi dibuat RPK tahunan, di poin C ini silakan buat RPK bulanan. Jadi di breakdown dari Januari sampai Desember per bulan kegiatannya apa aja. Oke. Lalu yang D, RPK pelayanan dimungkinkan untuk diubah atau disesuaikan apabila terjadi kondisi dimungkinkan. Contohnya ya, mungkin paling gampang itu adalah ketika COVID dulu ya, dimana kita tidak akan tahu ternyata saat COVID seluruh kegiatan puskesmas itu tidak hanya puskesmas sih, tapi di Indonesia itu banyak yang dihentikan karena adanya PPKM gitu, atau pembatasan PSBB ya, sosial berskala besar ya, untuk awal-awalnya. Nah, RPK juga seperti itu. Jadi ketika ada satu kegiatan yang mengalami penundaan, contoh mungkin di tahun ini adalah kegiatan apa ya, vitamin A ya, yang diubah dari Agustus menjadi Oktober atau November ya, Oktober kalau nggak salah. Nah itu silakan teman-teman buat RPK perubahannya gitu. Oke, nah perbedaannya apa sih? Sebenarnya sama aja RPK perubahan dengan RPK bulanan. Yang pasti ketika teman-teman membuat RPK perubahan ada judulnya RPK perubahan saja sih. Lalu yang E, RPK pelayanan dirinci dalam RPK untuk masing-masing pelayanan UKM dan disusun kerangka acuan. Jadi pastikan teman-teman buat dulu RPK UKM-nya. Jadi secara keseluruhan lalu dipecah menjadi RPK pelayanan UKM bulanan. Oke. Lalu dipecah kembali RPK RPK masing-masing pelayanan tahunan, lalu RPK masing-masing pelayanan bulanan gitu. Oke, coba kita contohkan ya. Ilustrasinya itu adalah 2.1.1. Kok duplikat sih? Oke. Jadi yang teman-teman pertama buat adalah RPK. Nah, anggap aja RUK sudah jadi ya. RUK pelayanan UKM 2023. Nah, silakan teman-teman yang pertama kali teman-teman buat adalah RPK pelayanan UKM tahunan. Lalu yang kedua RPK pelayanan UKM bulanan. Otomatis kalau bulanan ada 12 ya teman-teman ya.
dari Januari sampai Desember. Kalau teman-teman akrednya di bulan September, ya minimal ada 8, Januari sampai Agustus. Lalu yang ketiga adalah dipecah teman-teman, RPK masing-masing pelayanan tahunan, RPK masing-masing pelayanan bulanan. Oke. Maksudnya di sini adalah ya UKM esensial, baik itu Promkes, Gizi, dan lain sebagainya, bikin RPK masing-masing, baik itu tahunan atau bulanan. Gitu. Inilah yang akan teman-teman lampirkan dalam menjawab EP 212.1.3 gitu. Oke. Nah, kalau kita baca EP-nya, tersedianya pelaksanaan RPK terintegrasi dengan RPK tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini gampang lah ya. Makanya kalau teman-teman sudah menyiapkan dokumen ini, maka bisa menjawab EP yang ada di 213. Tersedia RPK bulanan untuk masing-masing pelayanan UKM yang disusun setiap bulan. Ini adalah RPK bulanan masing-masing pelayanan. Oke. Lalu yang C, tersedia KAK kegiatan untuk tiap kegiatan dari masing-masing pelayanan UKM sesuai dengan RPK yang disusun. Oke, ini lanjutannya nih. Jadi setelah teman-teman punya RPK, baik itu tahunan atau bulanan, pastikan membuat KAK. Oke, atau kerangka acuan kegiatan ya. Oke, nah di dalam KAK ini, pastikan lagi teman-teman, setiap kegiatan yang ada di RPK itu buat KAK-nya gitu. Kita mungkin contoh dulu aja kali ya. RPK apa nih? RPK Kesling kali ya. Oke. RPK Kesling tahun 2000 ini kita langsung aja contoh. Scribe. Oke, kelihatan kan ya? Ini saya ambil dari RPK Kesling tahun 2020. Ini yang ada di Scribe ya. Saya tidak tahu ini punya puskesmas mana. Jadi kita asal comot aja. Agar ada ilustrasinya. Karena ini mudah sekali teman-teman dilaksanakan ya. Dan ya udah mudah dan nilainya kalau teman-teman lengkapi ini bisa 10 dapat. Oke, nah ini dia RPK-nya. Yaitu contohnya adalah Kesling. Pertemuan pemilik rumah makan untuk membina rumah makan atau ampere yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tarusan. Oh, ini ternyata punya Puskesmas Tarusan ya. Oke, nah ini Januari sampai Desember melakukan IKL, inspeksi kesehatan lingkungan kali ya. Lalu rumah makan. Nah, ini ada biayanya. Nah, dalam kegiatan pertemuan pemilik rumah makan ini silahkan teman-teman buat KAK-nya gitu. Oke. Silakan buat KAK-nya sesuai dengan tata naskah yang berlaku di puskesmas masing-masing. Lalu yang kedua nih, pertemuan depot air minum. Oke, buat KAK-nya. Pengambilan sampel rutin depot air minum, buat KAK-nya. Otomatis setiap teman-teman memiliki RPK. Contohnya ada RPK-nya adalah di sini ada berapa nih? Ada 10. Silakan buat 10 KAK sesuai masing-masing kegiatan yang ada di RPK. Gitu. Susah ya? Pasti susah. Gitu. Karena ya contoh aja ini absurd banget nih. Mungkin kalau pemeriksaan sanitasi dasar contohnya udah banyak ya di internet. Atau pembinaan sekolah mungkin sudah banyak di internet. Tapi contoh kalau kayak gini nih, pertemuan depot air minum contoh ya. Coba kita cek KAK-nya ada apa enggak nih. Oh, contohnya itu adalah di sini cuma depot air minum gitu. Ini apa nih? Contohnya depot air minum. Nah, ini juga bisa nih. Contohnya kayak gini. Ternyata ada teman-teman, silahkan googling aja. Gitu. Oke? Jadi silahkan buat RPK-nya. Ketika RPK sudah buat, silahkan buat KAK-nya. Per masing-masing kegiatan yang ada di sana. Gitu. Jadi acuannya itu RPK tahunan aja teman-teman. Kenapa? RPK tahunan itu pasti misalnya ada 5 kegiatan deh. Nah, 5-5-nya itu silahkan dibuat RPK-nya. Itulah yang akan menjawab poin 213 poin C. Lalu yang D, jika terjadi perubahan berdasarkan hasil pemantauan, kebijakan tertentu dilakukan penyesuaian RPK. Nah, ini silahkan buat RPK perubahan. Contohnya kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini aja teman-teman. Kita cek lagi.
Sebenarnya kalau yang di internet ini nih contohnya tuh benar-benar kok teman-teman. Tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan tata naskahnya masing-masing gitu. Oke, nah ini contoh RPK perubahan. Mana yuk? Ini saya nggak tahu mana yang dirubah. Coba yang ini ya. Nah ini. Silakan teman-teman buat format RPK sesuai dengan formatnya, lalu tambahkan judulnya nih, pelaksanaan kegiatan perubahan, gitu aja sih. Otomatis nanti di waktunya, tempatnya, sasarannya itu akan sedikit mengalami perubahan, gitu. Oke, secara umum saya kira untuk 213 ini cukup mudah ya, karena teman-teman hanya diminta membuat atau mengumpulkan RPK tahunan, RPK bulanan, KAK tiap kegiatan di RPK dan RPK perubahan jika ada perubahan gitu. Nah, untuk tipsnya dalam membagi poin ini, silakan PJ UKM membuat RPK tahunan dan bulanan khusus pelayanan UKM yang tergabung seluruh kegiatan UKM. Masing-masing koordinator pelayanan atau program membuat RPK bulanan dan RPK tahunannya. Masing-masing pemegang program membuat KAK kegiatannya, dan juga jika di dalam programnya atau pelayanannya ada perubahan rencana, perubahan jadwal, silahkan buat RPK perubahannya. Otomatis jika ada kegiatan perubahan, contoh kayak tadi vitamin A harusnya di bulan Agustus menjadi Oktober, maka RPK bulanannya itu akan RPK bulanan di Agustus itu akan berubah namanya menjadi RPK perubahan bulan Agustus 2023. Oke, tipis-tipis saja ya, semoga mencerahkan. Ini masih mudah sih, harusnya bisa dapat 10 lah ya, nggak mungkin dapat 5 apalagi 0. Oke, mungkin dari saya sekian, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.